Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah teman-teman semua mendapatkan pesan berantai dari WhatsApp yang isinya cukup mengagetkan? Atau melihat video viral ataupun berita viral di sosial media, tetapi ternyata hoax? Nah, bersama saya, Murtiza Fitri Mulani, kita akan membahas seputar literasi digital. Saya akan memperkenalkan sebuah konsep yang bisa kita terapkan dalam komunitas kita secara bersama-sama. Mari kita lihat kondisi kita pada saat ini. Yang pertama, kasus berita palsu atau berita hoax di Indonesia terus saja meningkat setiap tahunnya. Bayangkan betapa banyak kita menerima informasi setiap hari, tetapi ternyata semuanya hoax. Yang kedua, berdasarkan survei Kementerian Kominfo pada tahun 2020, kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia hanya mendapat nilai sedang, yaitu 3,47 dari skala maksimal. Artinya, kita masih perlu banyak lagi belajar mengenai literasi digital. Yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok ibu-ibu dan lansia adalah yang paling rentan menjadi korban hoax dan kejahatan cyber. Mengapa? Karena seringkali kita langsung percaya dan menyebarkan informasi tanpa kita cross-check terlebih dahulu kebenarannya. Yang keempat, bahkan mahasiswa pun masih kesulitan untuk mengelola informasi. Banyak yang mengambil informasi dari internet untuk tugas akademik tanpa memperhatikan apakah sumbernya kredibel ataupun tidak. Yang kelima, adanya AI, yaitu kecerdasan buatan yang sekarang susah untuk kita membedakan mana yang buatan AI dan mana berita yang benar-benar fakta. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, mari terlebih dahulu kita pahami, apa sih itu literasi digital? Literasi digital merupakan kemampuan kita untuk memahami, menggunakan, dan mengelola informasi dari berbagai sumber digital dengan cara yang cerdas dan juga bertanggung jawab. Literasi digital bukan hanya tentang menggunakan handphone atau media sosial ya, tetapi lebih daripada itu. Literasi digital itu mencakup beberapa komponen-komponen penting. Yang pertama, kemampuan untuk mencari informasi. Kita harus tahu bagaimana kita menemukan informasi yang benar di internet. Tidak asal klik dan lalu kita percaya dan menyebarkannya. Yang kedua, kemampuan memahami informasi. Setelah kita menemukan informasi, kita harus bisa memahami maksud dari informasi tersebut dengan baik. Apa pesan yang disampaikannya? Apakah itu masuk akal? Yang ketiga, kemampuan untuk mengevaluasi informasi. Ini yang paling penting. Kita harus kritis. Tanyakan pada diri kita, siapa yang menulis, apakah sumbernya bisa terpercaya, apakah ada bukti yang mendukung, apakah informasi ini logis, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tanyakan ke diri kita sendiri sebelum kita menyebarkannya kepada orang lain. Yang keempat, kemampuan menggunakan informasi tersebut dengan bijak. Setelah kita yakin bahwa informasi itu benar, barulah kita menggunakannya atau membagikannya kepada orang lain. Yang kelima, kemampuan berkomunikasi secara etis. Nah, di dunia digital itu, kita harus tetap menjaga etika. Tidak menyebarkan kebencian, tidak memfitnah, dan tidak asal share tanpa berpikir panjang. Setelah kita memahami apa itu literasi digital, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua di rumah. Apakah teman-teman tahu apa itu hoax? Apa itu definisi hoax? Nah, mari kita bahas. Hoax adalah informasi palsu yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu orang lain. Tujuannya ya bermacam-macam. Ada yang untuk mencari sensasi, ada yang untuk mempengaruhi opini publik, ada yang untuk kepentingan pribadi, atau bahkan kepentingan politik dan juga ekonomi tertentu. Banyak sekali alasan-alasan mengapa orang membuat hoax, apalagi di zaman sekarang ini. Hoax itu berbeda ya teman-teman dari kesalahan. Kalau kesalahan itu mungkin tidak disengaja, tapi hoax itu memang dibuat untuk menyesatkan dan menipu banyak orang. Nah, jenis-jenis hoax yang sering sekali beredar pada saat ini
Itu bisa dalam bentuk berita palsu yang dibuat seolah-olah dari media resminya. Ada foto atau video yang sudah dimanipulasi menggunakan AI tadi. Yang ketiga, ada kutipan palsu yang seakan-akan itu dari tokoh terkenal. Yang keempat, informasi kesehatan yang tidak berdasar. Ini juga menjadi salah satu hoax yang paling sering menyesatkan, informasi kesehatan. Banyak sekali masyarakat yang mudah percaya mengenai isu-isu kesehatan yang bahkan tidak tahu sumbernya dari mana. Yang selanjutnya ada isu politik. Isu politik yang mudah membuat masyarakat mudah sekali terprovokasi. Dan ini sangat marak sekali belakangan ini. Dan yang terakhir itu ada penipuan yang mungkin banyak mengatasnamakan sebuah instansi resmi. Mengapa sih hoax ini berbahaya? Pertama, hoax itu bisa menimbulkan kepanikan masyarakat. Misalnya, hoax tentang kesehatan bisa membuat orang lain salah dalam mengambil keputusan medis. Banyak contoh yang sudah beredar ya. Hoax yang mengatakan bahwa mengkonsumsi obat dalam jangka panjang itu akan merusak ginjal. Lalu bagaimana dengan banyak orang yang memang harus mengkonsumsi obat sepanjang hayatnya? Apakah mereka tidak boleh mengkonsumsi obat? Justru tidak. Kalau mereka berhenti, maka mereka akan sakit. Karena itulah fungsi obat tadi. Yang kedua, hoax bisa memecah belah masyarakat, terutama hoax tentang SARA atau politik yang bisa menimbulkan perpecahan di antara masyarakat Indonesia. Yang ketiga, hoax bisa merugikan orang lain. Bayangkan kalau ada hoax yang mencemarkan nama baik seseorang atau sebuah instansi, itu justru akan sangat fatal akibatnya. Yang keempat, hoax membuat kita kehilangan kepercayaan pada informasi yang benar. Nah, kita jadi bingung nih, mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itu, kita menjadi krisis kepercayaan terhadap informasi-informasi yang benar. Oke, kita sudah membahas apa itu literasi digital, apa itu hoax, dan mengapa hoax itu sangat berbahaya. Nah, saya akan memperkenalkan sebuah solusi praktis yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, baik di komunitas kita ataupun di lingkungan sekitar kita, yaitu model bedah hoax mingguan. Ini merupakan sebuah program yang dilakukan secara rutin, bisa dalam seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali. Ini fleksibel, tergantung bagaimana kita menerapkannya. Nah, di mana kita akan berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari, kita akan menganalisis, dan juga membedah hoax yang sedang beredar. Tujuannya apa? Tujuannya agar melatih kita semua untuk lebih kritis dan juga bijak dalam menghadapi informasi digital pada era digital saat ini. Program ini sangat cocok untuk ibu-ibu PKK atau ibu-ibu pengajian, kelompok-kelompok arisan, komunitas RT RW, kelompok belajar, ataupun siapa saja yang aktif dalam menggunakan media sosial. Intinya semuanya bisa ikut melaksanakan program ini karena literasi digital itu penting untuk semua orang. Saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan untuk melaksanakan modal bedah hoax mingguan ini, dan teman-teman di rumah juga bisa mengikutinya untuk diterapkan pada komunitas ataupun lingkungan di sekitar kita. Tahap pertama yaitu pertemuan rutin yang bisa dilakukan dalam 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Itu tergantung bagaimana teman-teman membuat pertemuan tersebut. Nah, jadi kita harus bersepakat untuk bertemu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Waktunya juga bisa disesuaikan, misalnya setiap Sabtu sore, Minggu pagi, atau lainnya. Durasinya juga tidak perlu lama, bisa dengan 1 atau 2 jam. Juga bisa dilakukan secara offline dan juga bisa dilakukan secara online melalui Zoom ataupun Google Meet. Tapi kalau untuk ibu-ibu itu biasanya lebih baik kita menggunakan pertemuan offline, bisa di rumah warga atau di tempat sosialisasi tertentu yang bisa kita manfaatkan sebagai wadah atau tempat untuk kita melakukan model ini. Nah, yang kedua ada tahap sosialisasi dan juga pengumpulan hoax. Nah, di pertemuan pertama kita
adakan sosialisasi tentang apa itu literasi digital, mengapa itu penting, bagaimana cara kerja program ini. Lalu kita mulai mengumpulkan hoax-hoax yang beredar. Caranya, setiap anggota diminta untuk mencatat ataupun men-screenshot informasi yang mereka temui di media sosial, baik itu di WhatsApp, di Facebook, Instagram, atau platform-platform lainnya, yang mana berita-berita tersebut yang terlihat mencurigakan atau yang sedang viral. Nah, setelah dikumpulkan dalam satu folder, barulah kita pilih 1 hingga 2 hoax yang akan kita bedah di pertemuan itu. Nah, lalu pada tahap 3-nya kita memilih bacaan pembandingnya. Setelah kita punya hoax apa yang akan dibedah, langsung langkah selanjutnya itu kita mencari bacaan pembanding. Nah, apa itu? Bacaan pembanding itu adalah informasi yang benar dan juga kredibel tentang topik yang sama. Kita cari dari website pemerintah resmi, atau dari portal berita nasional yang sudah terpercaya, atau bahkan dari situs fact-checking seperti Liputan 6, Tempo, dan banyak lainnya, atau bisa juga dari pernyataan resmi dari suatu instansi terkait. Biasanya jika suatu instansi itu pasti memiliki media sosial yang benar-benar ofisial. Nah, mungkin bisa kita ambil berita-beritanya dari akun tersebut. Nah, bacaan pembanding ini akan kita bandingkan dengan hoax yang beredar, sehingga kita bisa melihat perbedaan dan juga persamaannya dengan sangat jelas. Keempat yaitu sesi membaca bersama. Nah, di pertemuan di tahapan sebelumnya, kita mulai dengan membaca bersama-sama. Jadi, pertama kita baca hoax yang beredar, lalu kita perhatikan judulnya seperti apa, isinya bagaimana, bahasa yang digunakan seperti apa, apakah ada foto atau video. Lalu kita pada bacaan pembanding dari sumber resmi ini, kita bandingkanlah apa perbedaan informasinya, lalu mana yang lebih logis, mana yang lebih lengkap. Dengan membaca kedua-duanya, maka akan terlihat pola-pola hoax itu seperti apa dan tujuannya apa. Nah, barulah kita masuk kepada tahap 5. Inilah inti dari program ini, yaitu membedah hoax. Nah, pada tahapan ini menjadi bagian yang paling penting, di mana kita harus membedah hoax secara bersama-sama, lalu kita analisis dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman juga bisa catat. Yang pertama, apa klaim utama dalam hoax ini? Misalnya, pada zaman COVID-19, vaksin COVID-19 berbahaya dan mengandung chip, atau ada bantuan sosial palsu yang mengatasnamakan pemerintah. Nah, kita lihat apa tujuan utamanya, apa klaim utamanya, apakah tentang vaksin ataukah tentang pemerintah. Nah, yang kedua, bagian mana yang membuat berita tersebut terlihat meyakinkan? Kita harus memperhatikan, adakah foto yang kelihatan resmi, atau adakah menggunakan nama tokoh terkenal, atau adakah angka-angka yang seolah-olah itu data, atau adakah bahasa formal seperti berita yang ada di sungguhan. Nah, jika sudah tahu, maka kita lihat di mana letak manipulasinya. Bagaimana caranya? Kita harus mencari tahu apakah judulnya itu clickbait atau mengandung provokasi, atau adakah foto-foto hasil editan atau yang diambil dari konteks lain. Yang ketiga, apakah informasi ini terlalu dilebih-lebihkan, atau adakah yang bagian tertentu yang justru sengaja untuk dihilangkan. Nah, setelah itu kita verifikasi. Nah, bagaimana cara kita untuk memverifikasinya? Kita diskusikan bersama. Seharusnya langkah apa yang bisa kita lakukan untuk kita cek kebenaran mengenai informasi yang sudah kita dapatkan ini. Lalu, barulah kita masuk kepada tahap ke-6, yaitu praktik verifikasi. Nah, mari kita cobakan sendiri. Setelah kita berdiskusi, sekarang kita langsung kepada praktiknya. Setiap peserta itu diajarkan bagaimana cara memverifikasi informasi tersebut secara mandiri. Ini skill yang tentunya pasti akan sangat berguna untuk jangka yang panjang. Yang pertama, mencari sumber asli. Kita harus lihat apakah ada sumber asli yang disebutkan, atau kunjungi website yang resmi
website resmi, atau kita cari pernyataan resmi dari pihak yang berwenang. Lalu juga kita bisa menggunakan reverse image search yang itu ada di Google dengan cara yang pertama buka Google Lens, ada ikon kamera di sudut kanan atas, lalu upload foto yang ingin kita cek, maka Google akan menunjukkan di mana saja foto itu pernah muncul dan kapan pertama kali itu dipublikasikan. Nah, dengan itu kita bisa tahu apakah foto tersebut diambil dari konteks lain untuk berita ini, atau memang foto tersebut asli dan nyata adanya. Nah, yang ketiga kita bisa melihat dari tautan atau link. Nah, perhatikan alamat websitenya. Apakah domainnya resmi? Misalkan .go.id itu biasanya untuk pemerintah. Nah, juga atau kita mengecek justru dia aneh, mungkin seperti Blogspot, WordPress dengan nama yang tidak jelas misalnya. Nah, juga kita harus hati-hati dengan link yang disingkat. Misal link-link yang disingkat kita tidak tahu justru akan dibawa kemana setelah kita memencet link tersebut. Lalu kita bisa mengecek baca halaman tentang kami. Biasanya pada website resmi itu ada. Nah, setiap situs berita kredibel itu pasti punya halaman tentang kami atau about us. Nah, kita bisa cek siapa pengelolanya, apakah ada alamat redaksi yang jelas, apakah ada kontak yang bisa dihubungi. Nah, jika itu lengkap, maka biasanya berita-berita yang dikeluarkan dari platform tersebut benar adanya. Nah, lalu kita bisa cross-check dengan berita lainnya. Cari berita dengan topik yang mungkin mirip dari media-media lainnya. Apakah media kredibel juga memberitakan hal yang sama? Kita juga bisa cek tersebut. Nah, jika hanya satu sumber saja yang memberikan hal mengejutkan, ternyata di sumber-sumber lain tidak, maka itu patut untuk dicurigai. Nah, tahapan selanjutnya yaitu tahapan ketujuh, kita rangkum dan juga edukasi singkat. Nah, setelah semua proses bedah hoax selesai, kita buat rangkuman bersama. Apa isi hoaxnya? Secara ringkas saja, apa isi hoax yang kita bedah tadi, bukti hoaxnya apa, lalu pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari kasus tersebut. Misalnya, hoax ini menggunakan foto yang lama yang diambil dari konteks berbeda, atau hoax ini memanfaatkan nama instansi resmi, tapi alamat websitenya palsu. Atau hoax ini menggunakan bahasa yang sangat emosional untuk memancing kemarahan masyarakat. Nah, dokumentasikan rangkuman itu lalu bisa dibuat poster sederhana atau infografis yang bisa disebarkan melalui grup WhatsApp warga yang kita edukasi. Nah, lalu pada tahapan terakhir yaitu kita komitmen secara bersama. Baca, evaluasi, dan periksa. Nah, tahapan ini adalah tahapan penting karena semua peserta itu harus sepakat untuk menerapkan prinsip tersebut. Baca, evaluasi, periksa. Nah, lalu kita baca dengan teliti. Jangan hanya judulnya saja. Kita evaluasi apakah informasi ini masuk akal. Lalu kita periksa. Apa yang kita periksa? Sumbernya. Sumbernya harus kita periksa apakah sumber tersebut jelas sebelum kita menyebarkannya. Kita ajak untuk peserta tersebut berkomitmen, tidak akan langsung menyebarkan informasi tanpa dicek dulu, akan mengingatkan anggota keluarga ataupun teman jika mereka menyebarkan hoax, dan akan menjadi agen literasi digital di lingkungan kita. Nah, kita bisa membuat semacam janji bersama, sehingga ada rasa tanggung jawab untuk menjalankannya. Nah, jadi begitulah tahapan-tahapan yang bisa dijalankan dalam melaksanakan bedah hoax mingguan ini. Semoga dengan ini bisa menjadi solusi bagaimana hoax itu terhenti dan tidak terus menyebar dan menyesatkan banyak orang. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari model bedah hoax mingguan ini? Kita akan membahas manfaatnya dalam dua kategori. Yang pertama untuk jangka yang pendek dan yang kedua untuk jangka yang panjang. Untuk jangka pendek, manfaat dari model ini yang pertama itu meningkatkan
kebiasaan membaca. Nah, dengan membaca hoax dan bacaan pembanding setiap minggunya, kita tentu jadi lebih terbiasa membaca dan juga menganalisis teks. Yang kedua, dapat melatih kita untuk berpikir kritis. Kita tidak langsung percaya, tetapi akan selalu bertanya dan juga melihat atau kita cek kebenarannya. Yang ketiga, menambah pengetahuan. Nah, melalui bedah hoax mingguan ini, kita jadi tahu berbagai teknik manipulasi informasi dan juga cara mengatasinya. Yang keempat, membangun solidaritas komunitas ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan belajar bersama, tentunya hubungan antar warga atau antar kita menjadi lebih erat. Jika kita lihat dari manfaat jangka panjang, yang pertama itu ada membangun budaya digital yang sehat. Masyarakat kita menjadi lebih bijak dalam bermedia sosial. Dan yang kedua, mengurangi penyebaran hoax. Dengan semakin banyaknya orang yang melek mengenai literasi digital, tentu hoax akan sulit untuk menyebar. Yang ketiga, meningkatkan kualitas diskusi publik. Artinya, masyarakat akan lebih fokus pada fakta, bukan pada informasi-informasi yang emosional dan menyesatkan yang akan membuat kemarahan-kemarahan saja. Yang keempat, tentunya akan melindungi diri kita pribadi dan juga keluarga. Mengapa? Kita dan keluarga tidak akan mudah menjadi korban penipuan ataupun manipulasi informasi yang tujuannya hanya untuk orang-orang yang punya kepentingan. Yang kelima, menjadi teladan bagi generasi. Anak-anak kita akan melihat bagaimana orang tua mereka itu bijak dalam menggunakan teknologi. Baik, sekian pembahasan mengenai bedah hoax mingguan, mengenai literasi digital, dan juga apa itu hoax dari saya. Satu pesan saya kepada teman-teman semua yang aktif menggunakan media sosial, yaitu baca dulu, evaluasi, periksa sumbernya, baru kita share. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini dapat membantu teman-teman semua dalam menolak hoax dan juga kita gencarkan literasi digital di Indonesia. Terima kasih.